Entah Kaisar Naga. Bab 9. Chen, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak, kata Ruben cepat. And Chen, apa gunanya kuas dan cinnabar di daftarmu? Kali ini Sonya bertanya. Lagi pula, kuas tulis dan cinnabar bukanlah benda yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit, dan kedua benda ini ada di mana-mana. Sonya, karena Tuan Chen yang menulisnya, itu masuk akal, jadi jangan banyak bicara. Ruben memelototi Sonya dan berkata, tidak apa-apa. David tersenyum. Keduanya juga digunakan untuk penyembuhan, tapi keduanya bukan kuas dan cinnabar biasa. Mereka membutuhkan kuas spiritual dan cinnabar. Dengan spiritualitas, Sonya di butang kali ini. Ruben juga bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu spiritual. Melihat keduanya buta, David menjelaskan. Segala sesuatu di dunia ini lahir dan mati. Dan segala sesuatu memiliki spiritualitas. Bahkan benda mati yang dilihat orang di dunia, seperti meja dan kursi di sini, semuanya ada. Menjadi spiritualitas. Tetapi hal itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat sulit. Sama seperti kursi yang saya buat ini, jika saya duduk di kursi ini untuk berlatih selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan menjadi spiritual. David takut mereka berdua tidak mengerti. Jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat populer. Oh, begitu. Sonny tiba-tiba berseru kaget. Tuan, maksud Chen sama seperti yang diputar di TV, sebatang pohon di Gua Peri bisa menjadi spiritual seiring berjalannya waktu, bahkan berubah wujud menjadi manusia. Sonya, jangan bicara omong kosong. Ruben terdiam setelah mendengarkan penjelasan Sonya. Menurutnya, tidak ada dewa di dunia ini, abad yang luar biasa. Penjelasan Nona Su benar, begitulah maksudnya. David tersenyum tipis. David tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi setelah mengikuti Ervin selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti teknik kondensasi jantung yang diwariskan Ervin kepadanya, ini adalah metode menumbuhkan keabadian. Ruben tersenyum canggung. Aku tidak menyangka Sonya benar-benar menjelaskannya dengan benar. Jika ada yang mengatakan sesuatu tentang spiritualitas, keabadian, Deler, Ruben pasti akan mencibir. Tetapi ketika David mengatakannya, itu membuat Ruben sedikit terguncang. David dan Ruben sedang berbicara, bahkan tanpa melihat ke arah Carl yang sedang berlutut di tanah. Meskipun Carl tidak terlalu buruk, sulit untuk mengambil tanggung jawab. David tidak mau menerimanya, dan tanpa izin dari Tuan Lama, David, mereka juga tidak akan menerima murid begitu saja. Setelah berbincang sekitar 10 menit, David pun mengetahui bagaimana luka Ruben. Ternyata saat masih muda, Ruben pernah ditampar oleh pesaing bisnisnya karena tidak ada trauma. Dan setelah seksmennya baik-baik saja. Jadi dia tidak peduli. Namun tak butuh waktu lama, Ruben merasa tubuhnya asing lemah dan ia sering keselip naps. Namun Ruben takut keluarganya khawatir sehingga ia merahasiakannya. Itulah sebabnya Sonya tidak mengetahui ayahnya mengidap penyakit tersembunyi. David mengerti begitu mendengarnya. Orang yang melukai Ruben pastilah seorang pejuang. Seorang pejuang yang telah memupuk kekuatan batin. Sepertinya dia akan membunuh Ruben, tapi Ruben kaya dan membelinya dengan emas berat. Tonic hanya bisa bertahan sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu dirinya, Ruben tidak akan selamat sama sekali. Saya mohon Tuan Chen menerima saya sebagai murid. Carl yang sedang berlutut di tanah berteriak lagi. Saat ini kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, membuat Carl sangat tidak nyaman sekarang. David melirik Carl, bangunlah, saya tidak akan menerima peserta magang, tetapi jika Anda tidak memahami sesuatu, saya bisa memberi Anda petunjuk. David melihat Carl telah berlutut begitu lama, dan dia tulus, jadi dia setuju untuk memberinya instruksi. Tetapi David tidak akan pernah menerima murid magang. Melihat David mengatakan ini, Carl sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Carl berdiri perlahan, tetapi kakinya mati rasa dan nyeri, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat keadaan Carl, David mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Carl. Rasa sakit dan mati rasa hilang seketika, yang mengejutkan Carl. Masih ada orang tua di rumah. Aku akan kembali. Setelah bahan obat siap, menghubungi saya. David perlahan bangkit dan berkata, Ibu David masih di rumah sendirian. Hal ini membuatnya sangat tidak tenang. Chen, kamu tinggal di mana sekarang? Ruben bertanya. Apa salahnya tinggal di komunitas Singfuli? David berkata dengan aneh. Oh, tidak apa-apa, saya hanya punya rumah yang kosong dan tidak berguna.
Jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Saya harap ini bermanfaat bagi Tuan Chen, kata Ruben sambil mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau begitu, terima kasih Tuan Su. David ingin menolak. Ia tidak berobat untuk Ruben, namun ia mengira orang tuanya tinggal di rumah bobrok itu dan ia ingin mencari uang untuk membeli rumah. Dia takut itu akan memakan waktu cukup lama, jadi dia setuju. Namun ketika kunci itu diserahkan kepada David, dia tertegun. Ini adalah kunci menuju Villa Pinehurst.